Makanya dibilang di Pasar Gembrong itu paling murah. Cuman pandai-pandailah menawar. Kalau dibandingkan dengan mall, toko lain emang murah gitu. Agak miring harganya. Gara-gara itu mainan semakin lakunya semakin bagus gitu. Jadinya gang dolar. Saya bini 3 mas. Dapat itu mainan doang. Kalau udah ada bicara rencana digusur, mah udah digusur bukan rencana lagi. Ini udah dibayar. Kalau penjual mainan di Pasar Gembrong tuh saya tuh dari awal titik pertama itu saya udah jualan dulu. Itu sekitar tahun 90-an lah. Itu dari saya bujangan itu mas. Dulu saya jualan perahu kelotok, barongsai, terus mainan kuda-kuda lumping yang mainan dulu tuh. Kalau Bapak sekarang fokusnya jualan apa nih Pak? Kalau saya khusus ini, tembakan. Dari tembakan air, jeli, busa, sampai peluru kecil ada. Sembilan 95 itu udah menjamur. Sampai 2010 itu udah banyak. Dulu awalnya sih perumahan warga doa biasa. Diawalin dengan mainan kaki lima, pedagang kaki lima. Dulu belum mas, dulu belum lapak begini, dulu lesehan. Lama-kelamaan hujan, dia pasang tenda, dia bikin meja. Udah pasang meja, bikin tenda, akhirnya dia kan nggak kehujanan nih. Setelah dibikin kios, itu pengunjung makin rame mas, makin padat. Antara kios sama jalan itu nggak lebar, cuman 1 meter lah. Itu yang datang dari mana aja datang itu. Macetnya bukan main, penuh. Dulu kita buka grosiran, jadi orang tuh belinya perlusin gitu. Berjual lagi, buat pedagang keliling juga belanjanya sama kita. Kalau dulu tuh gang bacin mas, pertumbuhan ekonomi pesat itu semakin canggih. Udah nggak ada lagi gang bacin sekarang, jadinya gang dolar. Gara-gara itu mainan semakin lakunya semakin bagus gitu, ambil banyak duitnya. Nah itu mulai ada yang, beli motor baru loh. Ada juga yang beli mobil gitu. Berlomba-lomba mencari duit itu di situ kayak apa gitu. Yang dagang sayuran akhirnya pada ikut dagang mainan, pada ikut jualan mainan gitu ya. Akhirnya pedagang sayuran tersisih. Ya kalau belanja di kota mas, pokoknya kalau Sabtu Minggu jualan, hari Senin kita tutup, kita ke kota.
Kalau di kota kan kita kan ngambil bisa mau per losin, mau setengah losin, kita ngambil dari kota. Nah, dijual lah di Pasar Gembrong. Kalau jualannya itu tiap tahun itu ada musimannya. Musimnya selalu berganti. Musim robot yang transformer gitu ya. Terus yoyo, gansing, ada semacam mainan-mainan anak-anak yang kecil itu, kartu. Jadi pokoknya ngikutin film kartun-kartun aja gitu. Pertanyaannya bisa murah ya begitu. Jadi nggak banyakan ribet gitu. Misalnya kita nih belanja, contoh belanja 50. Pak berapa Pak? 75, nggak 60 aja. Udah jual aja deh. 10.000 kan lumayan. Daripada dia lari ke orang lain. Kalau dicek dibandingkan dengan mall, toko lain emang murah gitu. Nggak miring harganya. Ya kita kan nggak mengambil keuntungan gede, kita paling sedikit asal lancar gitu. Cuma kalau gede lama kan lakunya. Kalau di mall ini kan kena 170-an ya. Kalau saya kena 120 bisa dijual. Di bawahnya lagi bisa dijual, 110 bisa dijual. 100 juga bisa dijual, masih ada lebihnya. Kalau 100. Berarti 300 ya? 341. Malah pinteran dia. Kurang ceban. Udah gua kasih bonus pailor lagi. Udah apa 20.000 Ya udah. Deal, salaman. Iya. Makasih banyak nih ya. Namanya orang dagang. Yang penting kita pandai-pandailah merayu pembeli. Kalau nggak bisa merayu repot Mas. Kita murah-murah senyum lah. Jangan ibaratnya yang pedagangnya saklek, yang pembelinya saklek lagi. Mahal Pak ya, nggak dapat 125. Padahal udah dijual itu Mas. Cuman kan ditahan dulu. Belum dapat Bu, paling 150. Orangnya pergi dipanggil. Ya kan begitu. Harganya miring, bisa ditawar dan bisa dites langsung di sini di tempat. Nah, bisa dicoba, dites, nah, baru cocok aja, baru bayar. Ya kalau pembeli mah sama penjual ya sama-sama transaksi biar sama-sama enak kita lihat barangnya langsung. Kalau udah cocok harga kita coba. Ada juga, coba Pak. Kadang-kadang kita barang disegel, coba dulu Pak, dicoba, kita coba, udah buka segel. Dia pergi aja gitu, terima kasih kagak. Ada juga begitu. Kalau di sini campur Mas, mau yang ori, mau yang lokal, mau yang impor, itu di sini tempatnya. Yang penting kita harus pembeli ini harus lincah. Harus lincahnya begini. Wah ini barang ori seperti ini. Nah ntar kita nyari Pasar Gembrong. Bos ini ori bukan bos? Ya ori. Ya barang mallnya itu ya barang kayak gini-gini juga. Cuman di mall tuh ada yang aslinya, ada yang orinya, ya begitu aja. Sama seperti ini juga sama. Kalau semacam boneka Barbie, Barbie ada yang aslinya, ada yang tiruannya juga ada, yang KW-nya juga ada. Kalau udah ada bicara rencana digusur, mah udah digusur bukan rencana lagi. Ini udah dibayar, tinggal ya karena kita belum dibongkar ya kita ya bisa dimanfaatkan ya kita pakai dulu gitu. Mulainya tahun 2018 lah, awal dari 2018 ada proyek tol gitu. Ya peminatnya kalau sekarang ini ya di seberang lah yang banyak, ya rame. Kalau di sini kan karena tinggal berapa toko jadi sepi gitu. Dengan ada berapa 3 toko 4 toko lah di sini sisanya. Kalau di sini mah yang langganan lama aja gitu. Dari 2016 aja tuh masa jayanya masih bagus. Setelah 17, 18 udah mulai kurang. Karena ini mayoritas kan pedagang pada pindah. Bapak dulu tokonya di mana Pak? Tokonya di sini. Nih yang saya tempatin kan kena gusur, dapat 800. Kalau menurut saya pedagang-pedagang di sini sekarang
Gimana mas? Udah merintis mas, kayak dari nol lagi. Antisipasinya emang di sini dulunya rame bener mas, jadi tak akan terlupakan. Sedangkan jalan ini nih arah pulang orang kerja. Jadi kalau orang arah pulang kerja itu pasti mampir. Ya ramenya mungkin ya namanya orang tua lewat pulang kerja, ya pengen beliin anaknya mainan, mampir sebentar gitu. Jadi kalau pagi kesananya macet, mau berangkat kerja ya. Kondisinya sekarang udah beda, jauh banget bedanya. Jadi macet udah nggak ada macet lagi sekarang mah, lancar. Iya, kalau di sini udah nggak bisa dipakai lagi, ya kita terpaksa pindah ke seberang tempat toko yang baru gitu. Udah persiapan lah gitu, dua toko di situ. Kapan kedepannya ini kan rencana kan dibikin habis mas. Kalau emang ini dibikin habis, jalan ini nggak dipakai, orang terpaksa pada jualannya di jalan. Karena jalan ini nggak dipakai, nah kalau misalnya digusur dihabisin, Pak pindah dagangnya. Lah kalau emang saya suruh pindah, saya dagang apaan? Ya saya tetap di sini. Asal usulnya di sini dulu rame mas. Makanya orang nanya, Pak pada pindah kemana ini Pak? Sepi bener begini. Wah acak-acakan Pak. Ada yang pindah di seberang, ada yang pindah di mana aja pindahnya. Kan gitu. Orangnya mengenalnya kalau pasar Gembrong ini ya pasar mainan. Karena emang terkenal dari pelosok-pelosok itu emang mainan. Saya pernah juga dari Ambon belanja ke sini, minta cariin mainan seperti ini, kasih contoh gambar gitu. Pak, tolong cariin saya mainan seperti ini. Saya cariin, dapat. Ada. Ya seperti perlengkapan anak sekolah TK gitu. Nah, PAUD. Saya cariin, dapat. Habis lebaran itu penuh. Itu kan kalau habis lebaran kan anak-anak kan duitnya banyak-banyakan. Nggak perlu dikawal sama orang tua, yang penting kita bisa beli. Wah di pasar Gembrong murah, komplit lagi. Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini gitu. Dari modal 1 juta mas, nah lagi waktu modal 1 juta tuh bisa ketutup semua dapur tuh. Setelah mulai ketutup semua tuh dapat 12 juta. Saya bini 3 mas. Dapat untuk mainan doang. Sekarang sih boro-boro bini 3. Ya semua orang harapannya pasti baik ya. Nggak ada harapannya jelek dong, nggak ada. Ya pengennya ya sih, pengennya rame lagi. Siapa tahu kenalan juga bagus ya. Jangan sampai nggak datang teman-teman. Tanya-tanya tuh. Tanya di pasar takjil media ya. Kalau hari ini